dilihat, Apa Pak? bisa dilihat Bisa. screen. Bisa Pak lihat. Oke. Mata kuliah pada hari ini adalah stratifikasi sosial. Jadi stratifikasi itu kan berasal dari dua kata, stratifikasi sama sosial. Stratifikasi itu asal katanya stratum. Stratum itu bahasa Yunani. Bahasa stratum itu ilmu kalau di ilmu kimia, stratum itu seperti, Anda masih ingat nggak istilah stalagmit itu? Stratifikasi itu tetesan-tetesan, stratum itu awalnya itu diartikan tetesan-tetesan air yang di dalam goa itu ya. Terus dia mengumpul menjadi tumpukan-tumpukan. Iya. Menjadi tumpukan-tumpukan. Jadi dia bertumpuk-tumpuk, awalnya menjadi satu, terus bertumpuk menjadi besar. Terus kemudian yang diistilahkan dengan stratum. Nah, kemudian dipinjam oleh ilmu sosial, dipinjam oleh sosiologi, ilmu sosial, diistilahkan menjadi stratifikasi. Akhiran I berarti stratifikasi itu adalah proses perubahan stratum, proses perubahan strata. Strata itu juga artinya lapisan. Nah, stratum, strata itu artinya lapis. Ada mana lain juga ada artinya juga tingkatan. Di stratifikasi itu tingkatan, lapisan, dan lain sebagainya, atau pengelompokan dan lain sebagainya. Makanya di mata kuliah ini kita akan membahas tentang pengelompokan posisi sosial. Pengelompokan posisi sosial secara berjenjang. Jadi karena dia ada pelapisan, karena pengelompokan ini secara membahas tentang pengelompokan sosial, ada jenjangnya. Setiap pengelompokan itu pasti ada jenjang. Sebagaimana kayak kayak tangga gitu kan, ada jenjang bawah, ada jenjang atas, jenjang tengah, dan sebagainya. Nah, tapi berbeda dengan stalagmit tadi, atau berbeda dengan jenjang yang di goa atau jenjang yang di tangga dan macam-macam. Kalau di ilmu sosial, jenjang ini disebabkan oleh posisi tertentu. Nah, yang perlu Anda ketahui adalah bahwa posisi sosial ini itu ada. Orang itu ditempatkan dalam posisi-posisi tertentu. Posisi A, misalnya Anda ini kan ada kelas A, ada kelas B, kelas C. Ini kan posisi yang ada. Sebelum kita ada, posisi ini sudah ada. Kalau kita bayangkan bahwa stratifikasi itu ibarat kamar hotel, di situ ada kamar bermacam-macam, ada kamar 314, 15, dan seterusnya. Walaupun hotel itu kosong, tapi kamar itu kan tetap ada. Ini disebut dengan posisi. Ini dengan posisi sosial. Atau kita bisa bayangkan bahwa kaya, miskin, setengah miskin, proletar, borju, orang beradab, orang badui. Nah, kalau anda ini orang badui apa orang beradab? Hadori, badui, militer. Nah, para tokoh-tokoh sosiologi membedakan posisi ini bermacam-macam, menggunakan istilah yang bermacam-macam untuk membedakan posisi sosial. Nah, posisi sosial dibedakan, posisi sosial itu diistilahkan dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang mengistilahkan, misalnya kalau kita merujuk pada kalau kita merujuk pada Durkheimian, Emil Durkheim, itu ada mekanik organik, solidaritas organik mekanik. Ini kan merujuk pada posisi sosial tertentu. Kalau kita merujuk pada Marx, maka istilahnya itu adalah berjus proletar. Kalau kita merujuk pada Ibnu Khaldun, itu disilakan dengan hadori,
Badawi, orang beradab dan orang barbar, Badawi. Kalau kita merujuk pada Smelser, ada militer, ada sipil. Kalau kita merujuk pada Parsonian, paling atas itu dinamakan dengan cybernetik. Dan lain sebagainya nanti akan kita pelajari. Ini yang disebut dengan posisi sosial. Posisi sosial itu ada dan dia itu selalu berjenjang. Nah, tinggal kita bicara selanjutnya bahwa perbedaan jenjang antar posisi kalau di ilmu sosiologi, di ilmu sosial itu disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tadi ada, kondisi pekerjaan. Kalau di Anda nanti sempat lihat bukunya Dictinson, bukunya Pierre Bourdieu itu posisi pekerjaan itu bermacam-macam. Risetnya Daniel Dahidai, almarhum itu, dia merankingkan posisi-posisi pekerjaan yang ada di Indonesia. Atau risetnya Iwan Gardono, Profesor Iwan Gardono juga sama, merisetkan posisi-posisi kelas menengah di Indonesia. Posisi sosial disebutkan oleh status. Misalnya nih ada ustadz, ada kiai. Posisi juga disebutkan oleh pendidikan, posisi juga disebutkan oleh kekuasaan, posisi juga disebutkan oleh kemampuan. Dan posisi disebutkan oleh kesempatan, opportunity. Nah, ini yang menarik ini. Ini menjadi pendekatan yang lumayan terbaru di sosiologi. Posisi itu disebabkan oleh kesempatan. Kalau saya misalnya kalau gampangnya posisi disebabkan oleh kesempatan itu seperti ini. Bahwa kalau kita dulu waktu masih kuliah itu sering dengar kata-kata begini. Posisi menentukan prestasi kalau lagi ujian UTS atau lagi ujian UAS itu ya. Nih. Kalau posisi kita itu di belakang, maka nilai kita kemungkinan akan besar. Karena kenapa? Karena kita bisa lihat buku, nyontek. Nah, posisi kesempatan duduk di belakang. Nah, posisi di itu bercandanya seperti itu. Tapi yang agak seriusnya begini, posisi di kesempatan itu bagaimana? Kesempatan itu kan opportunity. Posisi kita, suatu posisi tertentu, ini diistilahkan dengan opportunity. Posisi tertentu itu membuat kita bisa berubah atau membuat kita bisa berubah kelas atau tidak. Kalau kita tidak dalam kesempatan yang sama. Misalnya, perubahan stratifikasi itu kan membutuhkan adanya ruang kosong di stratifikasi di atasnya. Kalau dalam ilmu, kalau dalam Anda kalau pernah mendengar teman-teman Anda yang pernah ikut ujian PNS misalnya, itu disebut formasi kosong. Kalau ada formasi, nah, orang yang bisa mendapatkan formasi itu kan bukan hanya tidak hanya disebabkan oleh pendidikan, status sosial, kekuasaan atau kemampuan, tapi dia juga harus punya kesempatan untuk memperebutkan posisi itu. Nah, formasi ini formasi kosong. Kalau tangga di bawah untuk naik tangga kedua, kalau tangga ke atasnya itu penuh, kan tidak ada kesempatan dia untuk naik yang di bawahnya. Gitu loh kira-kira. Maka kesempatan itu membutuhkan ada formasi kosong di atasnya, baru itu bisa ditempati. Tapi selama tidak ada kesempatan, tidak ada formasi kosong di atasnya, maka orang yang di bawah tangga itu tidak sampai kapanpun tidak akan bisa naik ke tangga selanjutnya. Ini banyak sekali kesempatan ini, perubahan berdasarkan kesempatan. Misalnya, kalau dari segi pendidikan,
Di mana kita dilahirkan misalnya? Kita dilahirkan di kota. Kalau Anda kan kebanyakan orang kota ya, dilahirkan di kota. Nah, kesempatan belajar Anda itu pasti lebih tinggi dari orang-orang yang belajar di orang yang dilahirkan di kampung. Karena di sana gampang mendapat sekolah, sumber-sumber dayanya lebih mumpuni. Ini kan kesempatan, posisi dilahirkan kesempatan. Atau Anda dilahirkan atau kita dilahirkan dari hubungan sibling yang berbeda. Hubungan kakak adik. Orang yang misalnya kalau dilahirkan anak satu-satunya, maka dia mempunyai kesempatan untuk belajar lebih tinggi daripada dia dilahirkan oleh orang yang dia dilahirkan bernilai dua tiga saudara. Karena energi untuk sekolah itu akan terbagi menjadi 3 orang. Atau kalau kita mau baca lihat lain, kita dilahirkan sebagai perempuan atau laki-laki. Maka kesempatan untuk belajar di beberapa etnis itu ya, itu lebih besar diperuntukkan bagi laki-laki. Dan perempuan itu kadang-kadang ya sudahlah, ngapain sih perempuan itu sekolah yang tinggi. Paling nanti kan ujung-ujungnya kan dapur, sumur, dan kasur. Nah, ini yang dimaksud dengan posisi. Perbedaan posisi itu disebabkan oleh kesempatan, gitu ya. Jadi kesempatan itu kesempatan di sini itu lebih bersifat elusif, lebih bersifat terbuka, berani bersuara atau tidak. Misalnya ada riset, misalnya Surya Dinata itu riset tentang kenapa inequality, kenapa kesenjangan itu tidak berubah. Karena salah satunya adalah orang-orang daerah itu, orang-orang di kampung itu tidak bisa bersuara, nggak berani menyampaikan suara, atau suaranya itu tidak terdengar sampai Jakarta. Makanya ketika mereka punya aspirasi itu tidak bisa didengar sampai Jakarta, maka pembangunan di daerah itu biasanya bersifat lambat. Atau misalnya ada riset mengatakan kenapa Papua itu tingkat pendidikannya itu rendah. Salah satunya adalah karena absenteeism. Gurunya ini banyak double pekerjaan. Pertama, jaraknya jauh antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Terus kemudian guru-gurunya itu banyak yang absen, jadi muridnya itu jadi males. Gitu ya. Kalau gurunya jarang absen atau dosennya jarang absen, Anda kan kuliah juga pasti akan males. Nah, terus kenapa misalnya ada riset BPS itu misalnya, kenapa Banten itu tingkat pendidikannya rendah? Nah, salah satu asumsinya begitu. Salah satu asumsinya kalau kesempatan belajar itu karena salah satunya ada orientasi sibling tadi. Misalnya 3 anak yang disekolahkan anak pertama, laki-laki perempuan yang disekolahkan anak laki-laki saja, dan lain sebagainya. Nah, ini memberikan ini menjadi suatu pembahasan yang sangat menarik. Perbedaan posisi disebutkan oleh ada kesempatan yang berbeda-beda. Jadi sampai di sini perlu saya sampaikan bahwa stratifikasi sosial merupakan salah satu ciri yang melekat pada setiap masyarakat. Jadi stratifikasi sosial itu bersifat universal. Di mana-mana ada. Namanya orang miskin, orang kaya, itu di mana-mana ada, di setiap masyarakat. Namanya masyarakat itu kalau dalam jalur orang yang dikatakan kelas atas itu adalah orang yang bisa berhubungan dengan dewa. Kalau Anda nonton filmnya kalau Anda nonton filmnya, misalnya film India itu Mahabharata, ya kan, yang mempunyai
mempunyai kelas tertinggi adalah orang-orang yang berhubungan dengan dewa. Ya kan, orang berhubungan dewa, udah tuh dia mempunyai kelas tertinggi. Dia bisa memanggil dewa kalau ada kesusahan-kesusahan. Nah, kan gitu loh. Jadi terus kemudian ciri yang melekat, ini disebut melekat, embedded, melekat di bawah di sini yang disebut stratifikasi atau posisi sosial yang berbeda-beda itu melekat di setiap masyarakat. Dia bersifat universal pada masyarakat tradisional ataupun pada masyarakat modern, semuanya ada. Jadi di mana-mana ada dan melekat di setiap masyarakat. Dia di mana-mana ada. Nah, meski ya perlu Anda catat, stratifikasi sosial itu di mana-mana ada, meski walaupun mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ya kan? Dia di mana-mana ada, dia bersifat universal, tapi karakteristiknya lokal. Sistem kasta di India sama sistem kasta di Bali itu berbeda. Yang disebut misalnya orang kaya di Jakarta sama orang kaya di Lamongan itu berbeda. Yang disebut misalnya guru besar di UIN Jakarta sama guru besar di UIN Surabaya itu berbeda. Makanya kalau Anda pernah baca, istilah kiai itu mempunyai makna yang berbeda-beda pula. Kiai itu ada yang mengatakan kiai itu keris, ada yang mengatakan kiai itu kesaktian, ada yang mengatakan kiai itu romo, ada yang mengatakan kiai itu ulama, dan lain sebagainya. Ini posisi yang berbeda-beda. Jadi fenomenanya universal, tapi karakteristiknya lokal. Berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Nah, selanjutnya adalah bahwa fenomena stratifikasi sosial itu bersifat abadi. Sebagai suatu fenomena, karakteristik itu dia universal, ada di mana-mana, walaupun karakteristik lokal, dan dia bersifat abadi, tidak pernah hilang. Seperti contoh saya kamar hotel tadi. Walaupun satu generasi yang dikatakan kaya, yang dikatakan miskin itu abadi. Walaupun orangnya berganti-ganti di hotel tersebut, walaupun orangnya berganti-ganti, tapi kamar hotelnya kan tetap sama. Yang namanya angka 503, 501 hotel kamar itu kan sama, makanya dia disebut abadi. Dia di mana-mana, walaupun tamunya berbeda-beda dan cenderung diwariskan antar generasi. Makanya nanti kita bahas misalnya stratifikasi vertikal atau horizontal, eksogen atau endogen, stratifikasi sponsor atau sertifikasi yang diwariskan dan lain sebagainya. Nah, ini bermacam-macam. Abadi dan cenderung diwariskan. Jadi kenapa kita mempelajari stratifikasi pada akhirnya kan? Kajian tentang stratifikasi, bagaimana kesenjangan, bagaimana inequality itu bisa terjadi. Yang dalam arti yang karakteristik yang berbeda-beda tadi itu, bagaimana kajian tentang stratifikasi berupaya untuk memahami bagaimana kesenjangan itu bisa terjadi. Nah, dan yang penting adalah bagaimana masyarakat itu mengelola kesenjangan tersebut. Bagaimana masyarakat mengelola kesenjangan, mempertahankan atau terjadi perubahan dari waktu ke waktu. Bagaimana kalau zaman dulu misalnya stratifikasi di Indonesia itu ada kelas atas, itu dikatakan orang kulit putih, penjajahan Belanda, itu kelas atas, orang Eropa lah. Kelas atas, kemudian orang bawahnya, orang Cina, orang Arab.
Orang India Bantras bawah, terus kelas paling bawah itu disebut dengan inlander. Inlander itu pribumi, kayak kita ini orang Indonesia itu kan pada stratifikasi pada masa penjajahan. Nah, terus kemudian terjadi perubahan sampai sekarang gitu kira-kira. Terus berubah. Nah, sosiologi membahas itu, membahas bagaimana stratifikasi itu berubah dari waktu ke waktu, serta bagaimana pengaruh kesehatan tersebut dalam aspek kehidupan sosial, kan? Kenapa misalnya kalau kita tanyakan kenapa Cina hari ini tuh kaya, ya kan? Maka salah satu jawabannya adalah ketika Cina itu pada awalnya ada namanya, kalau kita baca itu dalam sejarah ada namanya nakoda Jang. Nakoda Jang ini nakoda yang dipercaya sama Belanda untuk memegang lisensi pajak penyeberangan. Ya kan? Zaman dulu kan ada pajak penyeberangan. Lisensi pajak penyeberangan ini hanya diberikan diberikan Belanda terhadap nakoda Jang. Nah, nakoda Jang ini mempunyai modal untuk membeli lisensi daripada Belanda tersebut. Nah, dia jasa pengiriman barang penyeberangan tadi itu dia mengutip biaya jasa itu, kemudian biaya itu tambah ngumpul terus bertambah banyak. Maka ketika pribumi tidak bisa mengumpulkan uang, maka lama-kelamaan dia sebagai Cina itu bertambah kaya karena dia memegang lisensi itu. Ya kan? Terus kemudian sampai sehari ini kenapa Cina itu biasanya atau umumnya itu jauh lebih kaya daripada orang pribumi seperti kita ini. Selain itu, kajian juga mengenai stratifikasi sosial memberikan indikasi tentang ada tidaknya struktur atau sistem sosial yang menerapkan kesetaraan meritokrasi sistem. Nah, kajian stratifikasi yang lebih penting adalah apakah suatu masyarakat itu memberikan kesempatan untuk terjadinya perubahan. Merit itu prestasi. Apakah masyarakat itu memberi kesempatan terhadap suatu sistem merit? Kalau di sistem kasta itu kan nggak ada namanya sistem merit itu kan, yang namanya kelompok bawah atau namanya kasta paling sudra itu sampai kapanpun akan tetap jadi sudra, akan tertutup. Nah, tapi ketika masyarakat terus berkembang menjadi modern, maka yang disebut dengan meritokratik, masyarakat meritokratik itu memberi kesetaraan kesempatan tadi. Kesetaraan kesempatan, apakah kesempatan itu diberikan secara setara atau tidak? Nah, itu disebut meritokrasi. Dalam meritokrasi sistem, setiap individu maupun kelompok memiliki peluang yang setara. Ya kan? Di situ ada yang Anda perlu garis bawahi istilah peluang, opportunity. Peluang, opportunity, kesempatan itu kan peluang yang setara. Nah, peluang itu tidak akan terjadi namanya perubahan stratifikasi sebagai suatu proses, tidak ada kalau peluangnya itu ditutup. Ya toh ya. Kalau peluangnya dihadang, misalnya kita ini punya potensi. Anda misalnya siapa namanya ini sambil saya kenalan lah ya. Misalnya Muhammad Labib Zamzami. Misalnya nih, Muhammad Labib Zamzami orangnya ganteng. Anak orang kaya. Ganteng, anak orang kaya. Sekolahnya pinter. Tapi ketika dia misalnya pengen nikah sama Shakila Hairani, misalnya, Labib pengen nikah, tapi
peluangnya ini ditutupi oleh Rati Marinda. Ditutupi dengan segala cara oleh Rati Marinda ini. Ditutupi dengan macam-macam, ditutupi dengan karena Rati Marinda ini orang kuat, Rati Marinda ini orang punya uang, maka peluangnya Labib ini ditutup. Labib ini sama sekali tidak dikasih kesempatan. Maka sampai kapanpun Labib tidak akan bisa mendekati siapa tadi namanya, lupa saya. Ya, itu tadi. Itu namanya. Ini pun terjadi dalam aspek semua kehidupan, bukan hanya dalam hubungan pernikahan, tapi juga dalam hubungan sebagai dalam aspek kehidupan. Misalnya nih, yang sering terjadi misalnya, kalau kita mendaftar di perusahaan, kalau orang pribumi mendaftar di perusahaan Cina, kan? Lawan pendaftar ini orang Indonesia sama orang lokal, orang pribumi sama orang Cina misalnya. Kebanyakan yang menang kan orang Cina. Nah, karena peluang kita tidak diberikan, peluang kita ditutup untuk itu gitu loh, kira-kira begitu. Nah, ini kan bahwa perubahan stratifikasi itu berdasarkan pada opportunity yang setara. Apakah memberikan kesempatan perebutan yang setara atau tidak? Kalau tidak setara berarti itu masyarakat itu belum masyarakat meritokratik. Kalau setara masyarakat hari ini itu kondisinya mengalami perubahan yang sangat dahsyat gitu loh. Bahkan di Amerika sendiri yang kita anggap itu masyarakat yang setara atau masyarakat yang demokratik itu ke arah konservatif gitu loh. Muncullah kulit putih, kulit hitam. Ini kan menunjukkan ketidaksetaraan. Secara teoritis, semakin terbuka suatu sistem sosial, semakin besar peluang bagi individu untuk mencapai posisi sosial yang tertinggi melalui usaha, kerja keras, dan prestasi. Namun sebaliknya, semakin tertutup suatu sistem sosial, semakin kecil kesempatan individu untuk dapat bermobilitas secara vertikal. Dan itu, stratifikasi sosial terkait erat dengan isu keadilan. Nah, ini sebelumnya. Secara teoritis, ini penting ini, suatu sistem sosial semakin besar ini merujuk pada pendekatannya Weber. Sistem sosial terbuka, open system atau closed system, sistem sosial terbuka. Ini biasanya kebanyakan daripada ilmu budaya. Kalau suatu budaya itu sifatnya tertutup, Anda mungkin budaya tertutup. Berbudaya tertutup itu Anda mungkin, saya contohkan misalnya hijrah, kelompok hijrah. Anda pernah dengar nggak kelompok hijrah? Artis-artis hijrah itu. Ya, Pak, pernah. Yang disebut, ya kan? Mereka kan melakukan closure. Closure itu artinya closure sosial, ketertutupan sosial. Yang disebut hijrah itu kan pindah lokasi. Ada kalau sudah keagamaan pindah lokasi, hijrah, pindah ke pedalaman. Mereka melakukan hijrah terus membangun suatu komunitasnya di situ, di pedalaman tersebut. Hari ini yang disebut hijrah itu tidak harus pindah ke pedalaman, tapi yang ditutup adalah perilakunya, ditutup adalah cara berpakaiannya, ditutup adalah cara berpikirnya, ditutup dalam interaksinya dan sebagainya, ya kan? Melakukan penutupan sosial tadi. Jadi closure, mempunyai closure yang tersendiri. Yang disebut hijrah itu tidak diartikan dengan pindah ke pedalaman, pindah ke daerah yang lain, tapi closure-nya, ketertutupannya dalam aspek budaya. Semester kemarin saya bimbing skripsi, dia meneliti tentang closure, ketertutupan suatu sistem dalam komunitas waria. Jadi, ada dua hal yang
digambarkan dalam skripsi tersebut, pertama ada ketertutupan secara wacana, bahwa waria itu mempunyai bahasa-bahasa yang berbeda. Dia mempunyai kamus waria tersendiri gitu loh, kira-kira begitu ya. Anda yang tahu komunitas waria kan, bahasa-bahasa waria itu mempunyai perbedaan dengan bahasa-bahasa masyarakat normal. Itu kan disebutkan ketertutupan. Mungkin Anda ada yang bisa, nanti silakan belajar sama yang bisa. Labib ini nggak tahu bisa nggak dia bahasa waria itu. Kayaknya pinter dia itu bahasa waria gitu ya. Kagak bisa, Pak. Nah, ya. Endol ya, Pak. Endol. Jadi waria ini melakukan ketertutupan tersendiri. Maka klausur-klausur tertentu, setiap satu komunitas yang hijrah tadi itu mempunyai klausur-klausur yang berbeda-beda. Maka dalam sistem sosial yang tertutup, maka stratifikasinya tetap ada, tapi kita, masyarakat atau komunitas anggota dari masyarakat tersebut, itu untuk merubah stratifikasi itu akan sangat susah. Karena dia sifatnya tertutup. Nah, maka semakin tertutup satu komunitas, maka semakin susah individu untuk dapat melakukan mobilitas sosial. Nah, selain itu, dan yang agak terbaru, bahwa stratifikasi sosial berkaitan erat dengan isu keadilan sosial dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi inilah yang dibahas dengan mata kuliah sosiologi sertifikasi sosial itu, membahas tentang itu tadi. Ya, tujuan pembelajarannya Anda bisa baca sendiri, memahami konsep-konsep kunci stratifikasi sosial, memahami stratifikasi sosial menurut Weber, Marx, dan generasi selanjutnya, memahami kelas menengah, mobilitas sosial, dan gaya hidup, memahami stratifikasi sosial berdasarkan gender, etnis, ras, dan agama. Nah, secara garis besar SAP ini di RPS ini terbagi menjadi dua besar. Sebelum UTS kita akan membahas tentang stratifikasi sosial, bagaimana perspektif sosiologi itu mengkaji tentang stratifikasi sosial. Di sesudah UTS nanti bagaimana proses stratifikasi sosial itu terjadi. Biasanya kalau di sosiologi itu disebut dengan mobilitas sosial. Jadi ada dua bahasan penting di sini. Yang pertama adalah kita membahas kondisi stratifikasi atau perspektif stratifikasi sosial, dan yang kedua adalah bagaimana terjadinya mobilitas sosial tadi. Nah, pada pertemuan hari ini kita membahas tentang RPS. Anda bisa, ini kan saya masih belum edit, ini masih versi yang lama. Nah, pada pertemuan kedua, konsep-konsep stratifikasi, di situ ada perbudakan, sistem kasta, sistem kelas, kolonialisme, sistem dunia, ada kemudian kemiskinan satanic cycle. Istilahnya itu kalau kemudian kemiskinan ada neokolonialisme dan korporasi internasional. Ya kan? Pada pendekatan pendekatan pertama adalah pendekatan kelas sosial.
pendekatan pertama adalah pendekatan kelas sosial. Pendekatan kelas sosial itu hampir pendekatan kelas sosial itu pendekatan stratifikasi berdasarkan pendekatan kelas. Di situ ada Marx, ada Dahrendorf, ada Red, ada kelas, ada kepentingan kelas, ada perjuangan kelas. Kalau dalam bahasanya Karl Marx itu bahwa manusia itu masyarakat itu selalu dalam kondisi perjuangan, kelas-kelas berjuangan. The heart of society, kalau Anda baca manifesto komunis di alinea pertama Marx itu, the heart of society is class struggle, bahwa secara umum, secara besar manusia itu akan selalu mengalami perjuangan kelas yang tidak ada habisnya, ya kan? Perjuangan kelas yang ada makanya kalau dalam bahasa kalau ada sesuatu yang merubah atau kalau ada sesuatu yang menjadi penghalang, salah satunya penghalang bagi Marx itu adalah agama. Karena bagi Marx perjuangan kelas ini from the earth. Kalau Marx ini melawan pandangan atau teori tentang bahwa perjuangan kelas itu ditentukan dari atas, bahwa perubahan itu disebabkan dari atas, from the heaven to the earth, dari surga, dari langit ke bumi. Tapi bagi Marx tidak seperti itu, bahwa namanya perubahan kelas atau perubahan stratifikasi itu from the earth to the heaven, dari langit, dari bumi ke langit, from the earth to heaven. Jadi manusia itu selalu dalam posisi perjuangan kelas. Nah, kelas. Jadi karena semua kita itu punya berkepentingan. Nah, kalau ada misalnya ada ulama atau agama, maka kenapa agama itu dikatakan candu oleh Marx? Karena agama ini yang menghambat, agama itu menjadi pelarian daripada perjuangan kelas untuk bisa dapat berhasil. Ya sudah, misalnya istilahnya kalau dalam bahasa Marx itu, agama itu menjadi alat meninabobokan kelas proletar sehingga mereka tidak mau berjuang. Makanya disebut Marx agama adalah candu. Nah, terus kemudian pendekatan kedua kembalikan Dahrendorf, ini ada otoritas bahwa kelas itu tidak hanya ditentukan oleh superstructure, ada struktur atas, struktur bawah, struktur atas itu ekonomi, economic base. Nah, struktur bawah itu struktur atas itu menentukan apa saja. Economic base itu menentukan apa, baik itu menentukan ideologi dan lain sebagainya, aspirasi. Nah, tapi bagi Dahrendorf ditambahin lagi bahwa tidak hanya itu, tapi otoritas yang dipunya dalam suatu posisi. Maka dalam satu perusahaan, kalau kita mengikuti perspektifnya Karl Marx, kalau perusahaan itu terbagi menjadi dua kan, pemilik modal dan yang tidak punya modal, pemilik modal dan buruh. Tapi dari Dahrendorf tidak hanya itu, tapi ada kelas posisi lain yang juga menentukan. Ada namanya birokrasi. Industri itu kan ada namanya birokrasi. Nah, birokrasi itu manajer-manajer itu gajinya besar-besar, maka mereka tidak di dalam posisi yang mempunyai, mereka bukan dalam posisi yang mempunyai alat produksi, mereka hanya mengatur produksi, tapi gajinya besar-besar, sehingga mereka mempunyai pemasukan yang berbeda, pemasukan yang sangat tinggi, dan mereka bukan kelompok buruh, itu kira-kira. Nah, kemudian ada pendekatan kelas sosial yang selanjutnya ada Wright ini bicara tentang kontradiksi lokasi tertentu dalam satu posisi itu menentukan penghasilan dari posisi yang lain. Terus pendekatan kelas kedua itu Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu ini istilahnya adalah kapital. Kapital itu ada bermacam-macam. Ada social capital, ada cultural capital,
ada symbolic capital, terus terus kemudian ada closure yang tadi saya sempat sampaikan seperti tidak ada closure. Kemudian Wilson dia bicara tentang social grouping. Social grouping itu berdasarkan ras hitam atau ras putih dan lain-lainnya. Terus kemudian ada Pokulsi dan Walter ini dia bicara tentang gaya hidup dan status bizarre. Anda kalau bazar, Anda pernah nonton pasar malam nggak? Di kampung Anda kan, kalau di dekat rumah saya dulu sebelum ada corona itu sering ada bazar pasar malam. Itu kan bizarre. Bahwa status itu bermacam-macam numplek di dalam satu tempat yang sama. Itu disebut dengan status bizarre. Nah, terus pendekatan kedua disebut dengan pendekatan rasional. Itu ikutin Mark Webber bahwa stratifikasi itu ditentukan oleh kelas, stratifikasi itu tidak hanya ditentukan ekonomi. Kelas itu tidak hanya ditentukan ekonomi, tapi juga ditentukan oleh status dan partai. Partai ini partai ya, partai itu politik. Nah, Weber juga ada pendekatannya dengan social group, status group, ya kan? Weber juga ada perspektif yang lain adalah hubungan tertutup dan hubungan terbuka. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pendekatan fungsional. Di sini Durkheimian, Merton, dan Kim Widen. Ini bicara tentang pembagian pekerjaan dalam masyarakat. Bahwa dalam Merton itu bicara bahwa stratifikasi itu ada function dan dysfunction. Bahwa stratifikasi itu mempunyai fungsi. Fungsinya apa misalnya? Ya kalau nggak ada orang yang kalau Anda pernah baca misalnya konflik di Kalimantan, konflik antara suku Dayak dan Madura. Saya lupa pasnya tahun itu. Kenapa itu terjadi konflik di sana? Karena orang Madura itu kan kebanyakan mereka itu bekerjanya, kalau dia bekerja di peternakan sapi, itu mereka bekerja membersihkan tainya sapi itu. Nah, kalau nggak ada itu fungsinya kelas bawah yang di Madura tersebut. Terus kemudian Kim Widen ada occupational closure. Closure itu tidak hanya dalam dalam sosial, closure itu tidak hanya dalam istilah, tapi closure itu dalam lanskap pendidikan, dalam lanskap pekerjaan. Setiap closure itu mempunyai ketertutupan tertentu. Setiap closure itu mempunyai ketertutupan tertentu, mempunyai istilah-istilah tertentu. Nah, terus sesudah OTS itu kita akan bahas misalnya Muska, ada Brad Mills, ada Anthony Giddens. Terus kemudian bagaimana stratifikasi, bagaimana mobilitas itu berubah? Misalnya mobilitas berdasarkan pendidikan. Nah, sistem pendidikan bisa memberi jalan bagi karir, bagi lulusan, dan kaitannya dengan stratifikasi sosial. Mobilitas berdasarkan etnis, mobilitas berdasarkan agama, mobilitas berdasarkan gender, dan mobilitas berdasarkan kesempatan. Yang terakhir, penjelasan tentang mobilitas atau berdasarkan modal sosial. Oke, saya sudah ngomong hampir 1 jam.
Silakan kalau mau ada yang didiskusikan. Saya mau nanya boleh nggak Pak? Silakan. Kita bikin kelompok terus ada kayak tugas-tugas gitu nggak per minggu atau per bulan gitu? Per semester. Kalau bikin tugasnya nggak bikin presentasi saja, tugas bikin makalah saja, presentasi kelompok. Jadi RPS ini dibagi per kelompok. Nah, kemudian minggu depan kelompok siapa yang maju presentasi gitu loh. Oke. Berarti dibikin kelompoknya sesuai sama ituan tadi ya Pak? Yang RPS Ya tadi. betul. Betul ya. Yang pertama nggak usah langsung mulai dari yang nomor 2 saja. Oke. Saya mau nanya boleh Pak? Silakan. Saya mau nanya tentang materi kan ya. Tadi kan Bapak menjelaskan ya Pak, bahwasanya stratifikasi itu memiliki karakter lokal. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah dalam stratifikasi itu sendiri dia tuh selalu mengikuti perkembangan zaman atau mungkin dia selalu mengikuti daripada warisan-warisan dari pendahulunya Pak? Nah, ini sama-sama, dua-duanya sama, selalu dalam proses negosiasi. Ya kan? Misalnya, yang contoh yang paling jelas gitu misalnya, stratifikasi dalam agama. Ya kan? Dulu ada istilah adat basan di sarak, salak bertani syariat kan itu ya. Kalau di Sumatera itu bahwa kelompok ulama itu lebih tinggi dari kelompok adat. Nah, tapi kan kemudian hari ini kelompok adat muncullah kelompok-kelompok adat yang dia itu sekolahnya juga udah tinggi-tinggi, ekonominya juga menjadi menjadi setara dengan kelompok ulama. Maka adanya negosiasi antara adat dan ulama. Kalau dulu adat bahasan di Sarak bahwa Sarak itu lebih tinggi daripada adat, tapi sekarang kan sudah seirama. Terjadi selalu proses negosiasi antara adat dan agama. Selalu. Jadi kalau pertanyaan seperti tadi bahwa kondisi karakteristik lokal itu selalu berubah dalam proses negosiasi. Jadi proses yang menentukan stabilitas masyarakat itu adalah bagaimana negosiasi ini bisa terjadi, bagaimana menjaga negosiasi ini biar terlalu setara, ya kan? Bagaimana negosiasi ini bisa terus setara gitu loh. Nah ini yang agak berat gitu loh. Misalnya nih terjadi perubahan karena COVID ini kan 19. Ini kan negosiasinya bikin pusing ini kan. Orang-orang misalnya Anda sebagai mahasiswa atau saya menjadi dosen di awal-awal COVID ini kuliah online ini kan pusing. Bagaimana kita melakukan negosiasi proses sekolah kuliah online ini, gitu loh. Selalu dalam proses negosiasi. Dan bagaimana proses negosiasi itu dijaga? Kalau negosiasi itu tidak didasarkan pada elemen atau spirit yang kuat, maka biasanya masyarakat itu akan hilang. Kan banyak sekali sekte-sekte atau kelompok-kelompok yang dulunya kuat kemudian hilang. Misalnya Anda kan sering bisa kenapa kok tiba-tiba muncul namanya Sunda Empire? Ya kan? Tiba-tiba muncul terus kemudian hilang. Ya. Bahwa Sunda Empire itu kan juga mempunyai stratifikasi. Mereka sebelum corona dulu kan Sunda Empire bilang bahwa semua negara akan melakukan administrasi ulang terhadap Sunda Empire. Ini kan proses negosiasi. Kemudian Sunda Empire tiba-tiba dilawan oleh pemerintah disebut dengan, tapi dilawan oleh pemerintah terus tidak ada. Dianggap itu negara-negara imajinasi orang gitu loh, imajinasi yang tidak pas atau orang gila dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kan
Sunda Empire yang dia mempunyai stratifikasi yang berbeda, ini akhirnya mempunyai perbedaan yang akhirnya hilang dengan sendirinya. Nah, makanya stabilitas masyarakat itu bagaimana mereka menjaga proses negosiasi tersebut. Dan tapi Jam-Jami perlu harus diingat bahwa proses negosiasi itu juga tidak lepas daripada modal yang dia punya. Nah, kan, misalnya untuk urusan nilai misalnya, stratifikasinya kan jelas, dosen mempunyai otoritas nilai terhadap nilainya mahasiswa. Mau bagaimanapun Zam-Zami mau negosiasi sama saya tentang nilai, Zam-Zami pasti akan kalah. Karena otoritas adalah punya dosen. Nah, modal saya sebagai dosen ini jauh lebih tinggi daripada modalnya Zam-Zami. Maka dalam proses nilai itu nggak ada negosiasi pada akhirnya. Walaupun Zam-Zami mengeluh, bagi saya nggak ada urusan. Karena ini otoritasnya dosen. Nah, proses negosiasi antara saya dan Zam-Zami ini kan proses negosiasi yang timpang pada akhirnya. Nah, karena negosiasinya sangat timpang, tidak setara, karena modal yang saya punyai itu jauh lebih besar daripada modalnya Zam-Zami. Modal ini bukan hanya uang ya, tapi modal ilmu, modal kesempatan, modal kekuasaan saya lebih tinggi dari Zam-Zami. Maka negosiasi saya dan Zam-Zami bukan negosiasi, tapi saya sudah perintah. Saya represi. Saya mendominasi. Nah, karena ada istilah dominasi, nanti kita bahas di Moksa, ada istilah dominasi. Nggak ada negosiasi. Saya sama Zam-Zami nggak akan ada negosiasi untuk urusan nilai. Yang ada adalah saya menghegemoni Zam-Zami, saya mendominasi Zam-Zami. Nah, gitu loh. Jadi memang ada proses negosiasi dalam satu stratifikasi seperti lokal yang berubah-ubah, tapi ada negosiasi di dalamnya. Nah, negosiasi ini tergantung daripada struktur lokal di dalamnya. Nah, gitu kira-kira jawabannya. Oke, Pak. Makasih baik, Pak. Ya. Silakan. Bapak boleh nanya nggak? Silakan. Rati. Mau tanya seputar makalah nih, Pak. Makalah itu ada ketentuannya gitu nggak, Pak? Terus dikumpulinnya itu ke email Bapak atau di grup? Makasih. Nah, makalahnya ketentuannya simpel-simpel saja. Makalahnya diidentifikasi. Itu kan ada di RPS itu kan ada yang nah, di RPS ini ada yang subkajian. Ya. Misalnya di RPS ini kajian ini membahas tentang konsep-konsep kunci stratifikasi sosial. Ada subkajiannya tentang perbudakan, tentang sistem kasta, tentang sistem kelas. Nah, makalah yang membahas tentang ini itu membahas tentang 3 subkajian ini. Apa itu perbudakan? Misalnya kalau Anda mempunyai literatur, misalnya membahas tentang perbudakan, kapan dimulainya, berakhirnya bagaimana, apakah sekarang masih ada, sistem kasta juga seperti itu, apa itu sistem kasta, nah, di mana, kalau sistem kasta, apa bedanya sistem kasta di Indonesia sama di India, nah, kalau ada di luar itu masih ada enggak, apa itu sistem kelas, apa bedanya dengan sistem kasta, apa itu kolonialisme dan sebagainya. Nah, maka kalian usahakan bisa menjawab daripada subkajian-kajian tersebut, subkajian yang di kolom ketiga ya. Makalah kalian bisa menjawab itu. Misalnya nanti ada yang membahas tentang makalah tentang stratifikasi berdasarkan pendidikan. Pendidikan itu kan terbagi menjadi 3 ya. Ada input, ada proses, ada output. Yang berpengaruh terhadap stratifikasi di pendidikan itu ada 3. Input. Kalau misalnya inputnya ini bagus, prosesnya bagus, outputnya biasanya outputnya juga akan bagus. Ya. Input yang bagus itu bagaimana?
Input yang bagus itu kalau pendidikan sekolah dasar, kalau Anda di kuliah ini kan nggak selalu tergantung sama orang tua ya. Kalau pendidikan dasar misalnya sampai ke 9 tahun itu, pendidikan dasar itu masih sangat tergantung sama kondisi orang tua. Kalau orang tuanya jarang belikan buku, jarang belikan baju, jarang ngasih vitamin yang bagus, maka anak-anak juga nggak akan, inputnya akan nggak kurang bagus gitu loh kira-kira. Ya, tapi kalau beda sama dengan orang-orang punya asupan gizi, nutrisi yang bagus, maka dia juga akan bagus mendapat bisa mengikuti pelajaran dengan bagus. Itu proses input. Ada misalnya sertifikasi berdasarkan proses, pendidikan berdasarkan proses. Kalau gurunya itu absen terus, ya lama-lama seperti yang contoh saya di Papua tadi, absenteeisme guru itu menjadi salah satu penyebab kesenjangan pendidikan yang terjadi di Papua. Output misalnya, jadi ketika Anda bicara stratifikasi sosial berdasarkan pendidikan, maka paling tidak ada 3 klaster ini, ada input, ada proses, ada output. Kira-kira begitu. Nah, kalau masalah lembaran ya tergantung Anda lah. Anda kira-kira kalau Anda bisa menjawab itu ya berarti kan Anda bisa menjawab itu kan, itu loh, menjawab dari subkajian tersebut. Oke, Rati? Berarti Pak, berarti nggak ada kayak minimal halaman dan maksimal halaman ya? Ya, nanti kalau Anda bikinnya cuma 1 halaman ya saya semprot lah kira-kira begitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan, Yasmin. Pak, mau dulu. nanya, Silakan. untuk UTS dan UAS-nya nanti Lisan ngerjain soal atau diganti tugas ya, Pak? UTS, UAS ya. Saya kasih soal satu-satu, beda-beda lah ya, kira-kira. Tapi kalau saya masih ingat ya, atau nanti sambil jalan saya kasih soal 1 gitu kira-kira. Saya itu nggak terlalu concern masalah masalah UTS sama UAS itu gitu. Saya lebih concern ke bagaimana Anda menulis makalah. Karena yang kita baca, kita ini kan online ya. Maka yang ada di saya terakhir itu adalah makalah kalian nanti tuh. Nah, makalah kalian ini menjadi pegangan saya ketika ngentri nilai. Kalau makalahnya 1 lembar, jangan harap itu bisa lulus. Kira-kira begitu. Kalau tatap muka kan enak, kita nih tahu nih, oh si A ini kemampuan gini. Tapi kalau online, basis saya penilai terakhir itu basis saya adalah makalahnya. Tulisan akhirnya itu gitu, tulisan makalah. Nah, mungkin mudahnya begini. Nanti UTS sama UAS itu akan kita gabung di akhir saja. UTS-nya itu sifatnya adalah revisi makalah kelompok. Nah, UAS-nya itu biasanya nanti saya kasih 1-2 pertanyaan lah untuk bentuknya esai gitu. Per orang akan saya kasih pertanyaan masing-masing. 2-2 atau 3-3 atau 4-4 atau 5-5, tergantung nanti di akhir, karena ini masih hari pertama kuliah. Nah, jadi UTS-nya dilanjut saja, jangan dikasih UTS itu sifatnya revisi makalah kelompok. UAS-nya nanti kita akan kasih tugas masing-masing, baik atau apakah review artikel atau apa nanti kita bahas di akhir. Oke. Yasmin? Terima kasih, Pak. Yap. Sudah? Bapak, saya mau nanya. Ya lalu Nah, itu makalahnya itu langsung dikirim via email Bapak atau kita ngumpulin ke KM dulu atau ke penanggung jawab kelas dulu, Pak? Kirim ke email saya dulu. Langsung Biar saya kirim bisa email ngasih. Bapak. Kirim ke email saya, nanti saya kasih feedback untuk revisi
kelompoknya untuk OTS-nya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kirim saya bentuk jangan PPT ya, bentuknya Word ya. Iya, Pak. Ya, kalau bisa Anda bisa mendelay nggak nulisnya? Apa, Anda Pak? udah belajar mendelay? Mendelay. Oh, Mendeley. Iya, Pak. Sudah belajar? Sudah, Pak. Nah, tulis makalah kalian pakai mendelay ya. Oke, Pak. Silakan. Sudah? Kalau sudah kita akhiri saja pertemuan kita perdana ini. Nanti tolong dibagi kelompoknya. Berarti minggu depan sudah mulai presentasi kelompok pertama. Bapak, saya mau nanya Oke. boleh nggak? Silakan. Absennya mulai dari kapan, Pak? Oh, absen saya ikut KM saja lah, bagaimana baiknya lah. Harus ada bukti foto atau enggak, Pak? Saya sih nggak ngerti itu masalah teknis lah, itu urusan kalian sama administrasi divisi lah itu. Bukan sama saya. Oke. Terima kasih, Pak. Silakan Anda tanya ada administrasi sama visip tuh. Oke, terakhir, kita berfoto dulu, buka dulu itu. Ini karena pertama. Ya, mau Buka upload zoomnya. SS buat absen. Ya udah, silakan. Apa? Berarti kita referensinya pakai menggunakan Mendeley Pak ya? Bukan misalnya pakai Iya foto yang manual dong. itu. Oke Pak. Iya, nggak boleh manual. Manual kita Oke, langsung Pak. kasih C. Oke Pak. Ya. Oke, silakan siapa yang mau foto? Saya, Ate, Ya, Pak, silakan. apa namanya? Slide 1 ya. 1, 2. Bapak on cam tapi kayak gelap gitu. Nah, itu baru Ya kelihatan. udah tuh. 1, 2, 3. Oke, bentar. Bentar, Udah, guys. fotoku aku berfoto hari ini udah paling ganteng ini sudah. Iya, Pak. Udah kalau nggak ada yang dibahas, kita tutup saja pertemuan kita pada kesempatan pertama hari ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Makasih, Pak. Ya, saya live ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Weh, Mara. Marah nih, marah. Marah, saya marah ya. Apaan sih orang disuruh ratih, kocak lu. Ya, Woi, maraton. Gak jelas lu biru. Manusia biru. Marski. Apa kabar Marski? Lu dijulukin manusia biru sekarang, Nang. Manusia Apaan? biru, ya. Manusia biru. Ingat tuh.